Kecepatan mula-mulanya sama dengan 10. Lalu naik menjadi 20. Kira-kira grafiknya ginilah. Nah, ini adalah T-nya. Jaraknya 150 meter. Jarak itu kan luas ini. Sama dengan 150. Berarti sama dengan 1/2. 10 ditambah dengan 20 menghasilkan 30. Alasnya T 2 dengan 30, 15. 150 dengan 15 menghasilkan 10. T-nya kita peroleh sama dengan 10. Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, selamat datang di Taman Ilmu, channel pendidikan Kitu Learning bersama Kak Iqbal. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang gerak lurus, bagian kedua. Kita akan membincang, mendalami tentang gerak lurus berubah beraturan. Dan seperti biasa, sejumlah soal-soal asyik akan Kak Iqbal bahaskan. Soal-soal yang akan kita bahas itu adalah mulai dari yang low order thinking skill sampai dengan yang hot sifatnya, high order thinking skill. Dan pembahasan soal itu menjadi step ketiga dari metode pembelajaran fisika yang selama ini Kak Iqbal kembangkan dengan metode The Maestro, yaitu cerdas berlatih. Kita perlu banyak berlatih soal, dan itu bagian untuk menjawab kegelisahan banyak pembelajar fisika. Kenapa ya kalau saya kerja soal sepertinya rumusnya lupa, bingung milih rumus yang mana. Nah, kita akan mengupas berbagai variasi soal. Intinya sebenarnya untuk step ketiga ini adalah latihan, dan latihan. Sahabat Kitu Learning, terima kasih ya sudah like, dan kalau ada request entah itu sifatnya soal atau materi, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah Kak Iqbal akan merespon. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Sahabat Kitu Learning, Kak Iqbal kembali ingatkan ya, fisika itu indah, indah sekali. Fisika itu puisi kehidupan. Fisika itu merangkai kerumitan alam semesta dengan bahasa yang sangat efektif. Itulah sebenarnya fisika. Jadi berbeda dengan mindset sebagian orang, bukan para sahabat. Tapi sebagian orang menganggap fisika itu susah. Tidak. Nah, untuk itulah Kak Iqbal tekankan ada 3 step. Step yang pertama adalah memang harus kenali tipe, pola, jenis, masalah yang ada di dalam setiap bagian fisika itu. Dan itu menjadi tantangan yang sangat asyik ditelusuri. Kita akan menjadi seperti seorang climbers kalau melakukannya. Lalu kemudian ketahui inti materinya. Dan kemudian pamungkas yang ketiga, step ketiga adalah latihan, dan latihan. Kita akan bahas dengan pendekatan teori dan juga dengan metode praktis The Maestro. Yuk, kita masuk. Sahabat Kitu Learning, kita mulai dengan soal nomor pertama kita, adik-adik ya. Seorang pengendara mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ketika melihat ada polisi tidur di depannya, dia menginjak rem dan mobil berhenti setelah 5 sekon kemudian. Nah, pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh mobil itu adalah berapa? 25 meter, 50 meter, 75 meter, 100 meter, atau 150 meter. Insya Allah kita kerjakan soal ini secara teori pertama, baru kemudian melihat metode The Maestro-nya. Kalau secara teori, maka kemudian kita perlu mengidentifikasi apa-apa yang diketahui di dalam soal. Oke, kecepatan awalnya sama dengan 20 meter per sekon. Lalu kemudian dia melihat, oh, ada polisi tidur di depan. Maka kemudian dia menginjak rem. Rasionalnya, logikanya kalau diinjak rem berarti mengalami perlambatan. Perlambatan terus. Dan setelah itu ternyata dia berhenti setelah 5 sekon. Kita tidak tahu berapa perlambatannya. Tetapi yang jelas ketika berhenti berarti kecepatan VT-nya sama dengan berhenti. Berarti 0.
Kan seperti itu, 0 meter per sekon. Nah, kita lihat di dalam soal ada T. Kapan ada T berarti kita bisa menggunakan VT sama dengan V0. Ya. Kita bisa menggunakan VT sama dengan V0 plus AT. Kita juga bisa menggunakan ST sama dengan V0T ditambah dengan 1/2 AT kuadrat. Dari yang atas ini VT-nya berapa? VT-nya 0. Berarti ini sama dengan 0 kan? V0-nya berapa? Ada 20. Sekarang ditambah dengan, tulis saja tambah. A-nya berapa? Belum diketahui A. T-nya berapa? 5. Nah, kelihatan kan kalau percepatannya bisa diketahui? Minus A kali 5 sama dengan 20. Sehingga diperoleh minus A, Kak Iqbal tulis seperti itu 20/5 atau sama dengan 4. Ini boleh juga ditulis menjadi A-nya sama dengan minus 4 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya jarak yang ditempuh mobil itu. Kalau bicara jarak berarti tinggal masukkan ke sini. S-nya, nah kita batasi ya. S, T-nya sama dengan V0-nya. Kita sudah tahu 20. Kalikan dengan T-nya. Kita sudah tahu 5. Plus 1/2 A berarti minus 4. Dikalikan dengan 5/2, lalu disederhanakan. 20 kali 5, 100. Ditambah dengan 1/2 kali minus 4, nanti menjadi minus. 5/2, 25, dikalikan dengan berarti 2 menjadi 50. 100 ditambah dengan minus 5, hasilnya menjadi 50 meter. Ini jawabannya secara teori. Adik-adik, sebenarnya dengan cara teori ini sudah bagus. Terfahami dengan baik bahwa Ki Maestro VT V0 plus AT ST V0T plus 1/2 AT kuadrat itu sebenarnya mudah diberlakukan. Yang penting memang faham bahwa itu Ki Maestronya. Nah, cuma kalau bersama dengan Kak Iqbal akan bertanya, terus ada cara yang lebih cepat Kak? Selama ini juga ngajar seperti itu, cara lebih cepatnya gimana Kak? Nah, kita lihat metode praktis de maestronya itu bisa dengan, perhatikan ini. Lakukan pendekatan grafik. Kecepatan mula-mulanya kan diketahui, yaitu 20. Nanti kecepatan terakhirnya, sekarang seperti ini. Kecepatan terakhirnya itu 0, sudah berhenti. Kapan itu terjadi? Ketika waktunya sumbu ke atas adalah V, sumbu yang ke kanan ini adalah T, waktunya itu adalah 5. Nah, di dalam mencari jarak, cukup cari luas yang dibatasi oleh grafiknya kecepatan terhadap waktu. Berarti ini kan bentuknya segitiga. Segitiga itu luasnya setengah, alasnya berbentuk T, berarti ini alasnya 5. Kalikan dengan tingginya 20. 20 dengan bagi 2 menjadi 10. 10 kali 5 sama dengan 50. Hasil ini sama 50 meter. Sahabat Kitu Learning, adik-adik, kita lihat soal nomor 2 kita. Ini standar HOTS. Dari suatu stasiun, sebuah kereta api di bawah tanah dipercepat 0,5 meter per sekon kuadrat sepanjang setengah jarak ke stasiun berikutnya. Nah, dalam setengah jarak sisanya ia diperlambat dengan laju yang sama.
Jika jarak kedua stasiun 3,2 km, waktu yang dibutuhkan kereta selama perjalanan diberikan Alfa Bravo Charlie Delta sampai 200 sekon. Kita lihat, kalau di sketsa, maka ini stasiun pertama, nanti ini adalah stasiun kedua, keretanya bergerak, nah, sampai pada pertengahan, itu percepatannya adalah 0,5 meter per sekon. Setengah berikutnya diperlambat. Total jaraknya adalah 3,2 km atau 3.200 meter ya. Kalau begitu kita ambil saja separohnya, toh sama. Berapa jaraknya di sini? 1.600 meter. Ini ditempuh dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Tentu logikanya, nalar kehidupannya, dari satu stasiun dia berhenti awalnya, baru mulai berjalan. Nah, kalau begitu posisinya di sini di stasiun pertama, V0-nya sama dengan betul 0. Nggak ada. Nah, kita lihat dari data-data yang diketahui ada jarak, ada kecepatan awal, ada percepatan, yang ditanyakan adalah waktu, maka kita gunakan salah satu di antara 3 key maestronya. Yang ada jaraknya adalah, dan kita butuh waktu, berarti yang ada T-nya. Tidak bisa dipakai VT kuadrat, V0 kuadrat, plus 2AS karena di situ tidak memunculkan T. Yang bisa kita gunakan adalah S. T-nya sama dengan betul V0 kali T ditambah dengan 1/2 AT kuadrat. Ini yang kita gunakan. Nah, V0-nya berapa? Tinggal masukkan saja. V0-nya 0, kalikan dengan waktunya. Tidak tahu berarti T, itu yang ditanya dalam soal. Ditambah dengan 1/2, A-nya berapa? 0,5. Atau sama saja dengan 1/2. Dikalikan dengan T kuadrat. S-nya justru yang diketahui. Berapa S-nya? Ini 1.600. 0 kali T sudah hilang. 0. Ini sama dengan 0. Sekarang ada 1/2 dikali T kuadrat, berarti T kuadratnya, Kak Iqbal tulis di kiri, 1.600 dikalikan dengan 1/2 pindah ke kanan, itu menjadi 2 kali 2. Atau 4 ya. Nah, Kak Iqbal tulis begitulah. Itu T kuadrat. Kalau begitu kita butuhkan T, jangan dikali dulu ya, 1.600 kali 4, jangan, merepotkan. Itu T kuadrat, kalau butuh T-nya kan baru akarkan masing-masing. Akarnya 4 berapa? Ya menjadi 2. Akarnya 1.600 berapa? Akar 16, 4. 0-nya 2, ambil 1 berarti 40. Sehingga kita peroleh 2 kali 40 sama dengan 80 sekon. Inilah waktu yang digunakan oleh kereta selama setengah perjalanan. Dari sini nih. Tapi soal bertanya waktu yang dibutuhkan kereta selama perjalanan. Kalau ini 80 sekon, otomatis kan ini juga 80 sekon. Kalau begitu waktu totalnya 80 tambah 80. Hasilnya sama dengan? Betul. T totalnya sama dengan 160 sekon. Ini jawaban kita. Ini tipe soal HOTS membutuhkan berpikir yang memang lebih tinggi. Tapi sederhana saja. Adik-adik, kita lanjutkan dengan soal nomor 3 kita.
Sebuah mobil mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah bergerak selama 10 sekon mesinnya dimatikan. Jadi ini logikanya bergerak dulu. Mula-mula diam baru bergerak. Lalu kemudian dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan berhenti 10 sekon kemudian. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh sejak mesin dimatikan sampai berhenti adalah. Kita lihat cara penyelesaiannya dengan pendekatan teori dan pendekatan De Maestro. Di posisi pertama, awal ya, tentu saja di sini karena dia diam berarti V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Lalu setelah bergerak, berapa lamanya? 10 sekon. T-nya di sini 10 sekon. Juga diberikan percepatannya di sini sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ada kecepatan awal, mesti 0, ada waktu, ada A, berarti kita bisa peroleh di titik ini berapa kecepatannya. VT sama dengan, ya kembali ke Ki Maestronya, V0 kali T ditambah dengan AT. Percepatan positif. V0-nya berapa? 0. Berarti ini nilainya 0. Tinggal ditambah dengan AT-nya berapa? A-nya 2, T-nya 10 berarti bernilai 20. Inilah kecepatannya pada saat di titik kondisi kedua. Iqbal tuliskan ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Nah sekarang berhitungnya bukan itu. Maunya soal mobil mesinnya kemudian dimatikan ketika sudah tiba di kedua. Sehingga otomatis semakin lama semakin pelan-pelan kan. Nah dia akan bergerak sampai ke titik terakhir. Di titik terakhir inilah kita sebut sebagai posisi ketiga. Dia berhenti. Pertanyaan soal kita adalah berapa jarak yang ditempuh dari 2 ke 3. Nah yang kita punya sekarang adalah T-nya di sini sama dengan 10. 10 sekon ini berasal dari mana? Dari sini. Kondisi kedua. Kita punya kecepatan awal, punya enggak? Betul, yang menjadi sekarang kecepatan awalnya itu adalah V-nya di sini. Jadi V tadi sampai 20 meter per sekon, untuk hitungan kita sekarang itu menjadi V0. V0-nya menjadi 20 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa kecepatan akhirnya? Ya berhenti, di sini berhenti, berarti di posisi ini VT-nya menjadi sama dengan 0. Adakah percepatan? Belum, yang ditanyakan adalah jaraknya. Nah sekarang kita lihat secara teori untuk kondisi dari 2 ke 3. Yang pertama secara teori VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Ini untuk memperoleh nilai A. VT-nya di kondisi yang ketiga bernilai 0. V0-nya 20. Ditambah dengan A-nya belum diketahui, tetapi T-nya diketahui sama dengan 10. Sehingga kita peroleh A sama dengan minus. Betul. Minus 2 meter per sekon kuadrat. Ketika sudah diperoleh A-nya, kecepatan awalnya sudah ada, T-nya sudah ada, maka kita bisa memperoleh berapa jarak sesuai dengan yang diminta soal. Pakai Ki Maestronya, ST-nya berarti V0 kali T ditambah dengan 1/2 A T kuadrat. Tinggal masukkan V0-nya, 20 kalikan dengan T-nya, 10 ditambah dengan 1/2 kalikan dengan A-nya berapa, minus 2 dikalikan dengan T kuadrat, 10 kuadrat. Ini menghasilkan 200, ini bisa menghasilkan minus 10 pangkat 2, 100. Berarti ini sama dengan 200 dikurangi dengan 100 sama dengan
100 meter. Ini cara teorinya kita dapat. Nah, seperti biasa pertanyaannya, terus Kak Iqbal, bagaimana metode praktis de maestronya? Yuk kita lihat. Pendekatannya adalah pendekatan grafik. Oh iya, di dalam penyelesaian soal-soal fisika, grafik itu menjadi salah satu alat bantu matematis yang sangat penting. Oleh karena itu, Kak Iqbal secara khusus membahaskan satu paket penggunaan grafik terkait dengan metode sangat cepat de maestro di dalam menyelesaikan soal-soal gerak. Di sini kita ambil beberapa contoh, tapi nanti kita perdalam pada bahasan khusus, bagian khusus tentang grafik. Perhatikannya, pemahamannya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan percepatan. Selama 10 menit pertama, 10 sekon pertama, itu terus menerus mengalami percepatan 2 meter per sekon. Artinya 1 sekon pertama naik menjadi 2 kecepatannya. Ini sekon pertama. Sekon berikutnya ketika nah, titik-titik dulu ya. Ini 2, maka ini menjadi bertambah lagi menjadi 4. Kecepatannya selalu bertambah 2 meter setiap sekon. Nah, kalau begitu kita lihat kalau 10 sekon berarti grafiknya akan membentuk sampai pada saat 10 sekon ini sudah menjadi 20 kecepatannya. Jadi sumber dari VT sama dengan V0T plus AT 20 meter per sekon ini bisa dilihat secara grafik. Berhenti, menurut soal, mesin berhenti di titik 10 sekon. Sesudah itu berarti mobil bergeraknya ke bawah grafiknya. Karena semakin lambat artinya kecepatannya terus menerus berkurang. Nah, disinilah kita mau menghitung. Soal hanya minta jaraknya di sini. Yang jelas akhirnya dia berhenti pada posisi 0. Kapan itu? Menurut soal setelah 10 sekon. Perhatikan baik-baik ini. Artinya T-nya di sini sama dengan 10 sekon. Ini alasnya 10. Tingginya kan sudah tahu. Tingginya adalah 20. Ini tingginya 20. Alasnya 10. Yang namanya mencari jarak cukup mencari luas ini. Luasnya berarti luas segitiga 1/2, alasnya 10 kalikan dengan tingginya 20. 20 menghasilkan 10, 10 kali 10 sama dengan 100. Ini hasilnya sama. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya, Dek ya. Ini soal nomor 4, ada tabelnya. Perhatikan tabel data kecepatan 3 benda yang bergerak lurus. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa benda yang percepatannya terbesar, perhatikan, percepatannya terbesar dalam selang waktu tertentu adalah, ini soal UNBK SMA 2017. Minta percepatan terbesar. Kak Iqbal ulangi, apa sih percepatan? Percepatan, pertambahan kecepatan. Jadi kalau mau yang percepatannya terbesar, ya berarti pertambahan kecepatannya yang terbesar yang dicari. Dalam rentang waktu yang sama. Kalau mau percepatannya yang terkecil, ya cari yang jarak kecepatannya. Selisih kecepatannya itu kecil. Nah, soal kita meminta percepatannya terbesar, berarti kita menginginkan perubahan kecepatannya besar. Apa sih perubahan? Selisihkan saja, kurangkan. Mari kita langsung ke dalam soal. Kita lihat misalnya jawaban A.
Benda A untuk T 2 sekon sampai dengan 4 sekon. Ini berarti ini sekonnya ada di sini. Dia maunya antara 2 sampai 4. Nah, 3, mula-mulanya 3 menjadi 4. Berapa bertambahnya? 3 ke 14 berarti bertambah 11. Nah, ini kan namanya perubahan kecepatan. Apakah itu yang terbesar? Kita bandingkanlah bagaimana dengan Bravo. Jadi kalau begitu kita lihat untuk jawaban alfa ini, kita peroleh nilai perubahan kecepatannya sama dengan 11. Bagaimana dengan yang Bravo untuk mempermahir? B, T 2 sampai 4. Sama, 24 tapi ini. Sekarang lihat, dari 5 ke 9. Berapa pertambahannya? Oh, ternyata cuma 4. Kalau begitu di sini delta V-nya sama dengan 4. Kalau jawaban Charlie, benda B untuk 4 sampai 6 sekon, berarti maunya dari sini. 9 ke 13, 4 juga, kecil juga. Ternyata ini delta V-nya sama dengan 4. Ini bisa dengan cepat dikerjakan, tapi Kak Iqbal tunjukkanlah bagaimana deltanya. Itu benda C dari 2 sampai 4. Berarti ini 6 ke 10. Itu berapa pertambahannya? Oh, 4. Berarti ini juga cuma delta V 4. Kalau E, ini diinginkan dari sini ke sini. Pertambahannya berapa? 5. Berarti di sini delta V-nya sama dengan 5. Soal minta percepatannya terbesar, berarti harus perubahan kecepatannya terbesar. Jawaban kita adalah betul. Nih, dari awal kita sudah dapat jawabannya adalah alfa. Adik-adik, sahabat Q2 Learning, kita lihat soal nomor 5 kita. Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan 72 km per jam. Saya mau ingatkan dulu ya. Kalau kilometer itu berapa meter? Betul, 1000. Kalau 1 jam berapa detik? 3600, betul. Jadi ini kalau mau dirubah, soal ini kan memiliki meter per sekon. Kalau mau dirubah menjadi meter per sekon mudah saja. 72, kilometernya berarti 1000, per juga, per jamnya berapa? 3600. Itu cara merubah menjadi meter per sekon. Nah, sekarang tinggal nolnya habis 2, 72-nya dengan 36 tinggal 2, 2 kali 10 berarti ini sama dengan betul 20 meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di mukanya. Wow, ini mobilnya. Katakanlah ini adalah mobil. Bergerak terus dengan kecepatan V-nya di sini 20 meter per sekon. Ternyata melihat ada seorang anak di sini. Kira-kira seperti itu. Pada jarak berapa? Masih berada pada jarak 200 meter. Dia segera ngerem, menghindari dengan harapan anak ini tidak tertabrak. Syukur kalau nanti misalnya mobilnya berhenti sebelum ke anak, selamat. Kalau berhentinya nanti setelah itu, innalillah. Nah, oleh karena itu dia menggunakan perlambatan maksimum yaitu 1,25 meter per sekon sambil berdoa. Ya Allah, jangan sampai. Nah, pertanyaannya kalau begitu kan semuanya kita perlu tahu ini mobil nanti berhentinya di mana, jarak berhentinya. Jarak berhenti mobil itu bisa kita peroleh dengan pendekatan. Ambil, adakah waktu di soal? Tidak ada waktu. Berarti kita menggunakan pendekatan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS.
Nah, Ki Maestro ketiganya kan. V0-nya sudah tahu 20. A-nya sudah tahu 1,25 tetapi minus karena perlambatan. VT-nya tahu nggak? Tahu, karena berarti berhenti. Mobil berhenti. Pada saat berhenti berarti VT-nya sama dengan 0. Nah sekarang di mana berhentinya? Mari kita lihat. Kita akan peroleh nanti S-nya. VT-nya sama dengan 0. V0 kuadratnya berarti 20 kali 20, 400. Ditambah dengan berarti harus dikurang. Karena perlambatan. 2 kali A, 1,25. Berarti menjadi, Kak Iqbal tulis langsung saja ya, 2,5 kali S. 2,5 dari mana? 2 kali 1,25. Nah dari sini akan muncul S-nya. S-nya untuk berhentinya mobil sama dengan pindah 400 dibagi dengan 2,5. 400 dibagi dengan 2,5. 2,5 itu kan bisa dibuat menjadi 10/4. Boleh kan? 4-nya naik ke atas menjadi 16. Berarti ini menjadi sama dengan 160 meter. Mobil ternyata berhenti pada jarak 160 meter. Sementara anak berada pada jarak 200 meter. Nabrak nggak? Alhamdulillah tidak. Karena mobil berhenti 40 meter di depannya anak. Dari mana Kak Iqbal tahu 40 meter? Nih. Selisihnya 200 dikurangi dengan 160 kan berarti 40 meter di depan anak. Ya kira-kira mobilnya berhenti di sinilah. Nah kalau begitu kita lihat jawabannya. Mobil akan berhenti di muka anak itu. Yang jelas bukan langsung berhenti. Apakah persis di mukanya anak? Oh tidak, bukan di muka anak itu. Berhenti jauh di muka anak itu bolehlah. Berapa jauhnya? 40 meter. Mobil berhenti sewaktu menabrak. Oh tidak menabrak. Mobil baru berhenti setelah menabrak. Tidak. Berarti jawaban kita adalah Charlie. Sahabat Q2 Learning, adik-adik kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan, ternyata besar kecepatannya berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Ini soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, pertanyaannya partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Sebelumnya 1 sampai dengan 6 secara khusus di bagian-bagian terakhir Kak Iqbal sudah membahaskan tipe soal serupa. Oleh karena itu silakan adik-adik, sahabat, kerjakan soal ini lalu kemudian tuliskan jawaban di kolom komentar. Latih secara cerdas. Berlatih cerdas. Cerdas berlatih. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Fisika adalah puisi kehidupan. Fisika itu indah, salah satu yang terindah di bawah kolong langit. Believe or not, we have to believe it. Insya Allah, insya Allah. Masalamah, salam pendidikan.